Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Arta Sekuritas, Dennis Christopher Jordan. Selamat pagi, Mas Dennis. Ya, pagi. Mas Dennis, kita tahu bahwa beberapa pekan terakhir ini tren IHSG melemah begitu, dan pada pagi ini mulai berada di zona hijau, tadi menguat 0,55% ketika dibuka. Apakah memang penerapan dari tapering the Fed ini masih mayoritas mempengaruhi pergerakan IHSG? Ya, kalau sebenarnya yang kita lihat kan memang dari 2 hari terakhir ini kan masuk di bulan November ya, terutama ya. Kita udah tahu dari bulan-bulan lalu bahwa The Fed ingin melakukan tapering pada bulan November. Jadi memang kemarin sempat turun, tapi saya lihat memang investor ketika turun ini lebih berani untuk masuk ke saham-saham, terutama untuk yang big caps ya, karena mereka merasa fundamentalnya masih cukup baik dan mereka jadi lebih berani untuk melakukan bargain hunting. Jadi seperti itu. Oke, ini mulai tapering 15 miliar dolar per bulan pada bulan ini. Seperti apa dampak signifikannya terhadap IHSG? Sebenarnya kalau kita bicara tapering, ini cepat atau lambat saya rasa pergerakan IHSG nantinya akan ke arah pelemahan ya. Karena kenapa? Karena kan tapering ini adalah upaya untuk menekan laju inflasi ya, dengan cara menekan jumlah uang beredar yang ada di Amerika Serikat melalui pembelian obligasi. Otomatis nantinya aliran uang yang masuk ke Indonesia nantinya juga akan lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa bulan lalu atau dari awal tahun kemarin ya, sehingga otomatis juga akan menekan laju IHSG ke depannya. Cuma di sini saya lihat sisi baiknya adalah bahwa The Fed kemarin sempat bilang bahwa inflasi yang tinggi ini lajunya tidak akan terlalu lama ya. Otomatis mereka juga tidak mau menaikkan suku bunga terlalu cepat, jadi kita tertolong di sini. Oke. Tapi kalau kita mencermati statement dari Jerome Powell, sepertinya masih diplomatis gitu, belum menjamin juga bahwa suku bunga tidak akan segera dinaikkan. Kalau misalnya segera dinaikkan, ini kan lumayan menggoncang pasar keuangan. Ini dampaknya realnya akan seperti apa? Ya, secara realnya memang nantinya seperti yang saya bilang tadi, cepat atau lambat mungkin bisa berpengaruh pelemahan terhadap IHSG. Memang cuma kita lihat saja nanti ke depannya apakah memang The Fed ini benar tidak akan secepat itu menaikkan suku bunganya. Oke. Untuk bulan November, ini biasanya ada tren pelemahan. Untuk tahun ini seperti apa analisis Anda? Ya, kalau yang kita lihat kan tadi memang beberapa faktor-faktor kita udah bicarain, termasuk inflasi, kemudian juga dari tapering ya. Cuma ada beberapa juga yang saya perhatikan cukup menarik. Pertama besok itu rilis data GDP kuartal 3. Ini saya rasa bisa jadi titik balik. Tapi bisa jadi titik balik karena ini bisa membuktikan apakah ekonomi Indonesia itu benar-benar pulih ya. Di sisi lain juga kita lihat kemarin kinerja laporan keuangan emiten di kuartal ketiga juga ternyata banyak yang bagus kan, bahkan juga beberapa mencetak pertumbuhan itu hingga ratusan persen secara tahunan ya. Oke, inflasi Oktober 2021 sebesar 0,12 month to month, kemudian 1,66 year on year. Ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, saya rasa inflasi cukup rendah ya dan cukup sesuai ekspektasi karena memang kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Dan saya rasa yang lebih penting lagi adalah bahwa kita juga besok harus memperhatikan data GDP-nya ya. Jika memang GDP kita pertumbuhannya sangat bagus, saya rasa jika inflasi naik pun nantinya tidak masalah juga. Oke, untuk proyeksi IHSG hingga akhir tahun akan seperti apa pergerakannya? Saya masih cukup optimis ya kalau IHSG ini bisa tutup di sekitar 6.600. Memang tadi juga kita udah bahas ada beberapa isu seperti isu tapering, kemudian juga suku bunga. Nanti kita juga harus cermati juga bagaimana respon Bank Indonesia ya terhadap tapering yang dilakukan The Fed ini. Kemudian juga pastinya ini menjelang akhir tahun, bahwa setiap akhir tahun kita pasti ada window dressing. Ini menjadi salah satu faktor yang menarik investor untuk masuk ke pasar saham. Oke, kita masuk ke saham. Mas Dennis, memasuki bulan November, saham apa saja yang menarik atau perlu untuk dicermati? Ya, kalau beberapa yang saya lihat perbankan ya. Perbankan ini memang saya lihat pertumbuhannya sejak awal tahun ini sangat baik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Di mana tahun lalu banyak terjadi refinancing, restrukturisasi ya.
tahun ini sudah jauh lebih membaik. Itu satu dari sektor perbankan. Kemudian saya lihat juga dari sektor properti. Properti ini juga masih didorong oleh suku bunga yang rendah. Kemudian juga eh, ini ya terkait juga masalah DP ya, DP dari KPR juga masih mendapatkan stimulus dari pemerintah. Jadi saya rasa ini juga cukup menarik bagi investor untuk diperhatikan. Oke, hampir semua perusahaan big cap sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 3. Pendapat Anda seperti apa? Ya, saya rasa laporan keuangan di kuartal ketiga cukup baik juga ya, cukup sesuai ekspektasi juga bahwa memang pertumbuhannya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ini juga makanya kenapa di bulan Oktober kemarin IHSG bisa menguatnya sangat signifikan ya, karena memang investor sudah betting bahwa kinerja keuangan emiten di kuartal ketiga ini sudah sangat baik. Oke, untuk sektor konsumsi dasar menjelang akhir tahun seperti apa pergerakannya? Ya, kalau konsumsi saya rasa juga cukup baik tahun ini ya. Cuma masalahnya sektor konsumsi ini kan termasuk salah satu yang defensif. Jadi kalau kita bicara pertumbuhannya jelas tidak akan terlalu signifikan meskipun kita bicara ini bertumbuh gitu. Dan kalau untuk beberapa saham ya yang jadi rekomendasi saya, topik saya di sektor ini ada UNVR, kemudian ICBP dan INDF. Oke, untuk sektor infrastruktur seperti apa? Potensi dari BUMN karya misalnya? Kalau kita bicara BUMN karya sebenarnya ini sangat menarik. Kenapa? Karena di tahun 2019 kemarin sempat ancur-ancuran ya kita bicara. Di tahun 2020 mulai bangkit, tapi memang kan masih terkendala COVID ya, terutama di akhir tahunnya. Kemudian di 2021 ini kan pemerintah mulai mencanangkan untuk percepatan proyek strategis nasional. Nah, ini jadi sangat menarik untuk sektor ini, terutama untuk emiten yang mereka punya modal kerja cukup, kapasitas pengerjaan proyeknya baik, serta struktur modalnya juga baik ya. Dan maksud saya di sini adalah jumlah utangnya relatif lebih rendah ya. Untuk topiknya saya di sini menjagokan Wika, Adikarya, kemudian PPRE. Oke, terkait dengan kebijakan PCR ya untuk perjalanan. Ini kemarin harga diturunkan, kemudian digratiskan kembali. Belum ajak kebijakan ini. Untuk sektor farmasi seperti apa pergerakannya? Sektor farmasi saya rasa masih cukup menarik ya. Paling tidak sampai di akhir tahun ini saya rasa masih cukup menarik karena memang ya seperti yang tadi kita bilang PCR dan obat-obatan dan sebagainya juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Apalagi nanti ya jika kemarin kan Thailand sempat menjalankan kebijakan bahwa turis-turis asing kan sudah boleh masuk lagi ke negaranya mereka ya. Jika mungkin nanti Indonesia juga menerapkan hal yang seperti ini juga, PCR juga nanti otomatis jumlah kebutuhannya semakin naik juga, otomatis juga akan menguntungkan bagi sektor ini juga. Oke, terakhir Mas Denis, rekomendasi Anda hingga akhir tahun? Rekomendasi hingga akhir tahun saya rasa meskipun kita masih dibayangi isu tapering, saya rasa masih ada potensi penguatan ya hingga akhir tahun ya. Karena pertama ya tadi yang kita sudah bilang bahwa The Fed saya rasa memang benar tidak akan sesegera mungkin menaikkan suku bunga ya, karena memang mau melihat faktornya dulu. Jika memang tapering saja cukup, saya rasa juga ini jadi baik untuk Indonesia. Ditambah lagi juga pemulihan ekonomi, kemudian kinerja kita di kuartal ketiga memang benar baik, kemudian juga window dressing di akhir tahun saya rasa ini masih sangat menarik bagi IHSG. Baik, terima kasih Mas Denis atas informasi serta analisisnya.